Halo, saya Giri dari By Giri. Kita masuk ke chapter 4 dari Giri's Art of Bookkeeping Counting ya. Pembahasan kali ini adalah siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi merupakan istilah akuntansi untuk urutan pembukuan akuntansi ya yang berulang dari waktu ke waktu. Di mana kegiatan dalam siklus akuntansi bisa dibedakan ya menjadi mencatat atau recording, mengklasifikasi atau classifying, mengikhtisar atau summarizing, dan juga melaporkan atau reporting. Maksudnya bagaimana, kita akan pahami lebih baik ya di slide selanjutnya. Teman-teman, saya juga mau menghimbau ya, mempelajari akuntansi itu seperti ya teman-teman ya, menyambungkan titik-titik yang tidak terstruktur teman-teman ya. Urutannya bisa aja tidak terstruktur ya. Titik di kita misal nih gambar titik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belajar akuntansi itu nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelan-pelan ngerti ya teman-teman ya. Tapi nanti ya teman-teman bakal 1, 2, 3 ya. Kemudian teman-teman mungkin belajar 4 ya. Teman-teman pas mau narik nih, garis 1 ke 2 bisa. Tarik garis 2 ke 3 bisa. Tarik garis 3 ke 4 gak bisa teman-teman ya. Tapi setelah teman-teman ya pelajari 5 ya, 6. Teman-teman bisa nih tarik. Oh, titik ketiga tarik dulu ke 6, baru tarik ke 4, baru tarik ke 5. Nah, gitu teman-teman. Jadi akuntansi itu ya bisa dipahami dengan baik setelah kita tahu banyak teman-teman ya. Jadi baru kita bisa melakukan yang namanya connect the dots ya, atau menyambungkan titik-titik yang telah kita ketahui teman-teman. Jadi kita sambungkan ilmu-ilmu yang kita ketahui, baru kita bisa memahami akuntansi secara menyeluruh. Jadi dia memang agak sulit ya kalau mau dipelajari step by step. Di sini saya mengusahakan bagaimana caranya biar bisa step by step mungkin, tapi pasti ada kekurangannya. Dimana teman-teman di sini saya himbau ya, belajar akuntansi itu harus tahu banyak baru mengerti. Dia nggak bisa belajarnya step by step banget. Pasti ada beberapa step yang enggak masuk akal ya, kecuali kita udah mempelajari beberapa hal lainnya teman-teman ya. Nah teman-teman ya, kalau kita ngomongin tahapan dalam siklus akuntansi ya, tahapan siklus akuntansi itu bisa dibedakan ya menjadi 3. Yang pertama ada periode berjalan ya, atau periode yang sedang dikerjakan. Kemudian ada penyesuaian ya, akhir periode, di mana kita menyesuaikan pencatatan akuntansi kita ya dengan basis akrual ya. Kemudian ada penutupan akhir periode ya teman-teman ya, di mana ya kita menutup akun-akun nominal ya, atau akun-akun sementara teman-teman ya. Jadi kita input transaksi berjalan atau transaksi berjalan pada periode berjalan. Kemudian kita sesuaikan akhir periode, di mana kita sesuaikan akun-akun yang belum sesuai ya, mungkin secara saldonya ada yang salah, atau mungkin secara akrual harusnya tersaji pada angka sekian, kita sesuaikan di sana. Kemudian ada penutupan akhir periode. Nah, penutupan akhir periode ini adalah saat dimana kita menutup ya seluruh akun nominal, kembalikan ke akun induknya teman-teman ya. Dimana seharusnya dia saldonya ke sana gitu loh. Tapi kita pisah di awal-awal. Oke, sekarang teman-teman ya, kita bahas urutan siklus akuntansi ya. Ini mungkin teman-teman nggak familiar ya, mungkin ada anak akuntansi di sini yang lagi mau belajar akuntansi. Pasti biasa teman-teman yang udah pelajarin akuntansi di sekolah ketemunya yang siklus muter teman-teman ya. Dia kayak lingkaran. Nah, kalau di saya enggak teman-teman ya. Ini saya buat versi sendiri ya. Di sini teman-temannya saya pisah ya, siklus akuntansi itu nyambung teman-teman ya. Jadi kan siklus akuntansi adalah kegiatan yang mengulang. Berarti ada periode saat ini ya, kemudian periode berikutnya teman-teman ya. Dan di periode berikutnya itu cuma mengulangi apa yang terjadi di periode saat ini ya. Tapi isi transaksinya berbeda. Tapi ya step by step-nya itu mirip teman-teman ya. Di sini teman-teman ya, di periode saat ini ya, atau periode berjalan, kita pertama-tama ya memiliki kegiatan yang namanya itu recording teman-teman ya, dimana kita menginput ya atau mencatat entry jurnal ya. Di sini ada di sisi kiri, teman-teman bisa lihat. Kemudian ya entry jurnal itu akan dicatat ke dalam yang namanya buku besar ya. Ini nama kegiatan mencatatnya, memposting ya, classifying, mengklasifikasikan ya. Lalu ya dari buku besar, saldo-saldo buku besar ya akan diringkas ya, akan dipisahkan dalam bentuk neraca saldo ya atau NS. Nah di sini buku besar yang kita ringkas ya ke dalam neraca saldo, tapi buku besarnya belum ada entry penyesuaian, sebutannya adalah neraca saldo sebelum disesuaikan. Ya. Kegiatan namanya adalah summarizing ya, atau mengikhtisar. Kemudian teman-teman, neraca saldo sebelum disesuaikan ya, akan dijadikan basis ya untuk melakukan entry penyesuaian. Ya, akan dijadikan dasar ya untuk membuat entry penyesuaian. Kemudian teman-teman, setelah entry penyesuaian dibuat ya, ini balik lagi ke recording ya, kita mencatat lagi. Entry penyesuaian dibuat, kita
classify lagi atau ringkas lagi ya ke dalam buku besar, posting. Kemudian teman-teman kita buat lagi ya neraca saldo ya. Jadi ada summarizing lagi, di mana di sini teman-teman kita itu ada membuat neraca saldo yang namanya setelah disesuaikan ya. Jadi ada neraca saldo disesuaikan ya. Setelah disesuaikan ya, bedanya apa? Yang belum disesuaikan belum ada entry penyesuaian, yang setelah disesuaikan udah ada entry penyesuaian ya. Kemudian teman-teman ya dari neraca saldo ini kita jadikan lagi ya dasar sebagai inputannya atau pembuatan entry penutup, di mana ini kita udah masuk ke tahap penutupan akhir periode ya. Lalu entry penutup diposting lagi ke buku besar ya. Lalu dari buku besar ya dibuat lagi neraca saldo yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Jadi ada 3 jenis neraca saldo ya, sebelum, setelah penyesuaian, dan setelah penutupan ya. Jadi ada 3. Kalau entry teman-teman ya berdasarkan ini ya di periode yang sama itu ada entry jurnalnya, entry penyesuaian, entry penutup ya. Nah, teman-teman ya, dari neraca saldo setelah penutupan, kita udah bisa ya bawa neraca saldo ini sebagai saldo awal ya ke periode berikutnya. Jadi teman-teman nih, sebenarnya sebelum ada entry jurnal itu kita perlu yang namanya saldo awal ya, kecuali masih baru berdiri sehingga tidak ada saldo awal. Jadi ya, saldo awal itu didapat dari saldo akhir periode sebelumnya. Nah, di periode berikutnya ya, neraca saldo setelah penutupan itu dijadikan ya saldo awal ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Saat mau lanjut ke periode berikutnya ya, kita memiliki satu tahapan yang opsional ya, di mana kita dapat membalik penyesuaian yang telah kita buat ya di penyesuaian akhir periode di periode sebelumnya, teman-teman ya. Di sini kalau memang teman-teman ingin melakukan pembalik teman-teman ya, atau reversing, teman-teman bisa melakukan yang entry pembalik, kemudian diposting ke buku besar, lalu dibuatlah yang namanya neraca saldo setelah pembalik. Barulah teman-teman bisa mulai ya mencatat jurnal seperti biasa. Di sini teman-teman sudah masuk ke tahap yang mengulang ya, mengulang doang. Jadi setelah entry jurnal buku besar NS belum disesuaikan, kemudian entry penyesuaian buku besar NS telah disesuaikan. Jadi dari sini udah mengulang ya teman-teman nih. Siklus akuntansi itu bentuknya kurang lebih seperti ini teman-teman nih. Di mana teman-teman nih di periode saat ini ya, dari 3 tahap ini, tahap periode berjalan ya, penyusunan akhir periode, penutupan akhir periode, kita bisa ya mengekstrak ya, kita bisa menyusun sebuah laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan itu nggak mesti ya teman-teman ini cuma bisa disusun dari neraca saldo setelah disesuaikan ya, seperti asumsi pada umumnya. Karena memang laporan keuangannya kita ngomongin yang umum saja ya. Laporan keuangan pertama ya, laba rugi. Teman-teman ya, laba rugi memang bisa disusun ya di neraca saldo setelah disesuaikan. Itu benar ya. Tapi ya, kalau nggak ada NS setelah disesuaikan, dia bisa juga loh ngambil dari saldo-saldo buku besar. Kita ngomong-ngomong begonya ada aja teman-teman nih, ngomong sederhananya. Jadi, nggak perlu ada NS setelah disesuaikan. Ambil dari buku besar pun bisa. Lalu teman-teman nih, contoh lagi, laporan selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas ya. Laporan perubahan ekuitas itu nggak boleh loh disusun berdasarkan NS setelah disesuaikan. Cara nyusunnya dia harus melihat ya buku besar yang sudah ada entry penyesuaian ya, teman-teman. Buku besar yang sudah ada entry penutup, maaf ya. Yang sudah ada entry penutup. Jadi dia nggak boleh bacanya dari sini. Ya, nggak boleh baca dari penyesuaian akhir periode. Tapi bacanya dari buku besar yang sudah ada entry penutup. Kenapa demikian ya? Karena perubahan ekuitas itu adalah ya teman-teman laporan yang berisikan ya rincian dari perubahan masing-masing akun ekuitas. Di mana kita pengen tahu ya, misal ada setoran modal baru ya, berapa nilainya. Karena tidak semua ekuitas yang bertambah itu artinya setoran modal. Ya. Bisa aja ya bertambah karena laba ya. Kalau kita ngomongin modal, bisa aja modal bertambah karena laba. Kita ngomongin modal persorangan ya. Modal persorangan bisa aja nambah karena setoran modal baru. Bisa aja karena laba ya. Bisa aja berkurang karena prive atau penarikan modal ya teman-temannya. Jadi teman-teman plus minusnya ya bertambah dan berkurang ekuitas itu bisa beda-beda teman-teman. Kalau tadi modal persorangan itu ya bertambah bisa aja karena setoran modal, bisa aja karena laba ya. Kalau berkurang bisa aja gara-gara dia ada prepay ya penarikan laba, bisa aja memang dia narik modal, bisa aja karena dia rugi. Jadi teman-teman ya membacanya harus dari buku besar setelah adanya entry penutup teman-teman ya untuk laporan perubahan ekuitas. Kemudian teman-teman ada yang namanya itu laporan posisi keuangan ya atau juga disebut sebagai laporan neraca. Laporan neraca ya teman-teman. Itu teman-teman bisa susun sebenarnya ya dari NS setelah disesuaikan terus kita comot ya atau kita copy paste, kita ambil ya saldo yang ada di laporan perubahan ekuitas. Tapi teman-teman nih, teman-teman yang memperhatikan siklus akuntansi dengan baik ya data-data di akuntansi, teman-teman bisa ya menyusun yang namanya neraca atau laporan posisi keuangan itu berdasarkan
neraca saldo setelah penutupan. Karena angkanya itu most likely pasti sama, teman-teman nih. Jadi teman-teman bisa susun dari sini, ya. Kemudian ada laporan arus kas. Laporan arus kas, teman-teman nih, untuk metode langsung, teman-teman bacanya itu ya, teman-teman. Bacanya itu harus di buku besar setelah entry penyesuaian. Ya. Kalau mau ngomongin ya, laporan arus kas metode langsung. Kemudian ya, untuk laporan arus kas metode tidak langsung ya, teman-teman membacanya bagaimana ya? Teman-teman ambil dulu ya, NS setelah penutupan ya, yang periode sebelumnya, kemudian ambil NS setelah penutupan di periode ini, lalu ambil laporan perubahan ekuitas ya, dijadikan basis untuk menyusun laporan arus kas ya, yang metode tidak langsung. Jadi teman-teman, argumen yang saya ingin sampaikan di sini adalah laporan keuangan itu tidak semata-mata ya hanya bisa disusun dari NS setelah disesuaikan, karena laporan keuangan itu ya bisa diambil dari berbagai bagian ya dari siklus akuntansi, teman-teman ya. Nah, teman-teman, balik lagi ya, mungkin teman-teman ada yang bingung ini pembahasan apa sih ya. Teman-teman ya, perlu diingat sekali lagi bahwa ilmu akuntansi itu teman-teman harus pelajari banyak dulu baru semuanya nyambung, teman-teman. Jadi setelah teman-teman pelajari banyak hal ya, teman-teman udah pelajari 100 ilmu, 100 topik akuntansi. Tur, tiba-tiba connect semua teman-temannya. Oh, titik ke 99 itu connect dengan pembelajaran di chapter 67 misalnya. Chapter 81 itu connect ya atau berhubungan dengan chapter 4. Nah, jadi teman-teman dia sambung menyambung ya ilmu akuntansi itu ya. Jadi dia kayak ya titik-titik yang harus disambungkan. Teman-teman harus buat dulu titiknya ya, harus pelajari dulu masing-masing titiknya baru bisa melihat ilmu akuntansi secara keseluruhan dan memahaminya dengan baik ya. Jadi teman-teman kalau udah habis nonton chapter ini nonton series ini ya, Garis Art of Bookkeeping Accounting, teman-teman bisa nonton sekali lagi ya. Pasti harusnya lebih nyambung teman-teman nih. Karena balik lagi ya, you can only connect the dots ya, looking backward. Teman-teman nggak bisa ya melihat titik-titik itu nyambung di depan yang mana teman-teman belum pelajari titik-titiknya. Tapi kalau teman-teman udah berjalan ya, titik-titiknya udah banyak, teman-teman bisa nyambungin titik-titik yang sudah teman-teman lewati ya. Titik-titik belakang bisa disambungkan semua. Nah, sekarang kita masuk ya ke contoh dari mencatat atau recording. Perhatikan ya, contoh dari kegiatan mencatat atau recording. Di sini teman-teman ya, Tuan Giri menyetorkan modal berupa uang tunai 5 juta ya. Saat terjadi, teman-teman, perhatikan persamaan akuntansi ya, bahwa di persamaan akuntansi yang terjadi adalah apa? Aset bertambah, ekuitas bertambah ya. Aset yang bertambah apa ya? Kas ya. Ekuitas yang bertambah apa? Ya. Maka dari itu, untuk menambah aset kas ya, kita harus mendebitkan akun apa? Akun kas. Kemudian, saat ingin menambah ekuitas dalam bentuk modal ya, apa yang harus ditambah ya? Akun modal, teman-teman ya. Menambah akun kas itu harus di debit ya. Menambah akun modal itu harus di kredit. Maka dari itu jurnalnya adalah ya teman-teman yang teman-teman catat kas debit 5 juta, kemudian modal 5 juta di kredit. Nah, nomor 2 teman-teman ya, beban kan saldo normalnya di debit ya. Teman-teman yang belum memahami saldo normal dan juga persamaan akuntansi bisa nonton dulu chapter sebelumnya ya teman-teman nih, di mana saya ada membahas saldo normal dan juga akun kontra ya. Kemudian teman-teman di sini saat dia membayar jasa iklan ya, beban iklan memang bertambah 200.000 ya, kemudian kas berkurang karena dibayar secara tunai, kas berkurang di kredit ya, beban iklan bertambah di debit. Tuan Giri kemudian menerima pendapatan jasa 500.000 ya, maka dia terima kas ya, kas bertambah di debit, pendapatan jasa bertambah di kredit. Nah, sekarang teman-teman nih kita bahas ya, contoh dari mengklasifikasi atau classifying, teman-teman. Di sini teman-teman nih, jurnal yang teman-teman sudah buat ya, atau entry jurnal yang teman-teman udah buat, itu harus diklasifikasikan ya, dikelompokkan sesuai dengan akun-akunnya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat bentuknya seperti ini ya, T ya. Ini namanya buku besar T. Nanti kita akan pelajari apa itu buku besar mungkin di chapter 7 ya. Singkat saya teman-teman nih, saya agak-agak lupa. Teman-teman bisa ya lihat dulu di sini. Kas ya, di debit saya masukkan ke sisi kiri. Ingat ya, kiri itu debit, kanan itu kredit ya, sesuai definisi dari debit dan kredit. Kas masuk ke kiri ya. Kemudian nih, teman-teman, modal ya masuk ke kanannya modal teman-teman nih di buku besarnya si modal. Kemudian ada beban iklan ya dimasukkan ke buku besarnya si beban iklan ya di debit. Kemudian ada kas ya. Kas dimasukkan ke buku besar kas ya di sini. Teman-teman 200.000 di kredit. Kemudian kas lagi ya. Masukkan ke buku besar kas ya di debit 500.000. Kemudian ada pendapatan jasa ya, masukkan ke buku besar pendapatan jasa di kredit 500.000. Jadi teman-teman nih, di sini kita udah menyusun ya yang namanya buku besar masing-masing akun ya. Kita kelompokkan ya setiap entry jurnal ya yang telah kita buat, kita susun ya ke dalam yang namanya buku besar T.
Dari sini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ya, 5 juta ya, dikurangi 200.000, tambah 500.000 ya, dapatnya 5,3 juta. Teman-teman yang belum tahu cara menghitungnya, menghitung saldo akhir ini, teman-teman ya, bagaimana kok bisa sih 5 juta dikurang 200.000, teman-teman pelajari dulu chapter 1 atau chapter 2 mengenai debit dan kredit, teman-teman nih. Kemudian di sini ya, beban iklan 200.000 ya, langsung turun karena nggak ada mutasi lain selain bertambah. Modal ya, 5 juta, pendapatan jasa 500.000. Teman-teman kalau dijumlahin teman-teman nih, di sini udah balance ya, atau sudah seimbang debit dan kreditnya. Debit 5,3 ya, dan beban iklan 200.000, maka total debit 5,5. Kreditnya ada 5 juta dan 500.000, berarti total kreditnya 5,5 juta. Seimbang ya teman-teman ya, 5 juta 500 dan juga 5 juta 500. Sekarang kita masuk ke mengiktisar ya, atau summarizing. Teman-teman ini garisnya salah ya, ini harusnya tariknya ke sini. Sedikit miss teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, apa itu mengiktisar ya? Mengiktisar itu adalah bagian apa ya? Bahasa Indonesianya selain mengiktisar, oh, meringkas teman-teman ya. Jadi mengiktisar ya, itu sinonimnya meringkas, seingat saya ya. Dimana meringkas itu artinya summarizing teman-teman ya. Teman-teman ya, meringkas maksudnya bagaimana? Meringkas ya saldo-saldo akhir dari setiap akun buku besar. Jadi ini kan ada akun kas, beban iklan, modal, pendapatan jasa ya. Saldo akhirnya teman-teman itu ringkas ya ke dalam yang namanya neraca saldo. Ini adalah bentuk sederhana dari neraca saldo ya. Jadi di sini isinya ada daftar nama akunnya, nama-nama akunnya, kemudian ada debit dan kredit ya. Teman-teman pindahkan ya, kas 5,3 juta ya, beban iklan 200.000, modal 5 juta, pendapatan jasa 500.000. Maka teman-teman kalau dijumlahkan ya, seimbang ya debit dan kreditnya. Jadi ini adalah kumpulan ya. Ini bisa juga disebut sebagai daftar saldo ya. Jadi ada yang bilang neraca saldo, ada yang bilang daftar saldo ya. Karena memang ini isinya saldo akhir teman-teman nih. Nah, sekarang kita masuk ke reporting atau melaporkan. Teman-teman ya, dari neraca saldo yang telah disusun ya, data-datanya itu bisa disusun ya ke dalam laporan teman-teman, dibuat menjadi laporan. Di sini saya kasih contoh 3 laporan saja ya, karena kalau mau bikin arus kas akan butuh data yang lebih banyak ya. Jadi sini saya buat 3 laporan dasar saja, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan. Nah, teman-teman yang belum tahu itu apa itu laporan laba rugi, apa itu laporan perubahan modal, dan apa itu laporan posisi keuangan, teman-teman bisa ya pelajari ya apa itu laporan-laporan ini di series saya yang isinya adalah accounting basics ya. Jadi Art of Accounting Basics, pelajari dulu ya di sana teman-temannya, itu series yang berbeda, tapi di sana ada membahas ya laba rugi, perubahan modal, dan juga posisi keuangan. Ada kemungkinan di series ini juga akan saya bahas kembali ya, laba rugi, perubahan modal, dan juga posisi keuangan, tapi cara menyusunnya aja ya, cara menyusunnya aja. Karena kalau basic-basicnya atau dasar-dasarnya sudah saya bahas di series yang lain. Nah, teman-teman, di sini ya, teman-teman dari data neraca saldo, teman-teman pindahkan ya pendapatan dan bebannya ke dalam bentuk laba rugi. Buat ya laporan di sini pendapatan jasa 500.000 ya, beban iklan. Dapatlah laba bersih ya. Jadi kita dapat keuntungannya. Pendapatan ini adalah penghasilan ya, beban adalah biaya ya atau pengeluaran. 500.000 ya dikurangi 200.000 berarti total keuntungan yang kita dapat adalah 300.000 ya. Kemudian ya teman-teman, kita ada masuk ke laporan perubahan modal ya. Teman-teman ingat ya, perubahan modal itu disusun menggunakan buku besar ya teman-teman nih. Menggunakan buku besar dari akun yang disusun teman-teman nih. Karena ini juga akun ekuitas ya. Ini modal teman-teman nih, masuk 5 juta ya. 5 juta dari mana? Dari setoran modal ya. Maka saldo awalnya kan 0 lah teman-teman ya. Karena ini baru dibuat ya. Saldo awal 0. Penambah ya teman-teman, ada 5 juta setoran modal. Kemudian ada 300.000 ya dari laba bersih yang bisa dihitung dari laporan laba rugi ya. 300.000 ya. Kemudian teman-teman ya, jumlah penambahnya 5,3 juta ya, dikurangi 0 karena pengurangan tidak ada, maka saldo akhirnya 5,3 juta. Saat menyusun laporan posisi keuangan ya, kita bisa mengambil ya saldo dari aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas lancar, dan juga liabilitas tidak lancar dari neraca saldo ya, kita pindahkan. Ini 5,3 juta. Kemudian untuk akun-akun ekuitas ya, ambilnya dari laporan perubahan ekuitas, ambillah 5,3 ya. Dari laporan perubahan modal di sini 5,3. Sehingga teman-teman nih, di sini laporan posisi keuangannya juga kelihatan ya. Oke, dia punya kas 5,3 juta ya, modalnya 5,3 juta. Total aktiva 5,3 juta, total pasiva 5,3 juta ya. Jadi balance ya teman-temannya atau seimbang. Nah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman, di mana teman-teman ya, coba jawab pertanyaan berikut. Pertama ya, coba jelaskan maksud dari kegiatan mencatat atau recording. Kemudian teman-teman ya, jelaskan maksud ya, kegiatan mengklasifikasikan atau classifying. Kemudian mengikhtisar atau summarizing, dan juga melaporkan atau reporting. Coba ya dijelaskan dengan kata-kata. Tulis jawabannya di kolom komentar, nanti akan saya baca. Apabila menurut saya tepat, akan saya tanggapi bahwa itu jawabannya tepat. Apabila menurut saya kurang tepat ya,
akan saya jelaskan mengapa menurut saya kurang tepat dan menurut saya apa yang perlu ditambahkan agar menjadi tepat ya, atau apa yang perlu diperbaiki. Nah, teman-teman ya, apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai chapter kali ini ya, pembahasan di materi kali ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Semoga materinya dapat dipahami dan sampai jumpa di chapter 5, teman-teman.